Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan mata kuliah pengantar sistem manajemen basis data dengan materi operasi basis data. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, ada Nurul Imalatul Hasanah, saya sendiri selaku moderator dari kelompok 2. Lalu ada Hanifah Ulfairah, Lila Nida Khonsa, dan Muhammad Rizky selaku para pemateri dari kelompok 2. Dan yang terakhir ada Yesika Milani selaku pembaca kesimpulan dari kelompok 2. Untuk mempersingkat waktu, izinkan para pemateri untuk mempresentasikan materinya masing-masing. Harap didengar, harap disimak, dan harap dicermati. Terima kasih. Pendahuluan, basis data atau yang disebut dengan database bisa diibaratkan seperti lemari arsip. Seandainya kita bertugas mengolahnya, tentu kita akan merapikan data arsip di lemari tersebut, dari mulai memberi tanda, mengelompokkan arsipnya, dan lain-lain. Tujuannya adalah agar ketika kita ingin mencari arsip, kita bisa dengan mudah mencarinya, karena sudah mengatur tata letak arsip di lemari tersebut. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu operasi dasar basis data. Tapi sebelumnya mungkin kita harus tahu dulu apa sih itu basis data. Jadi basis data terdiri dari dua kata, yaitu basis dan juga data. Basis dapat diartikan sebagai tempat, gudang, atau ruang penyimpanan. Sedangkan data adalah representasi fakta dari dunia nyata. Jadi kalau ada yang nanya, misalkan data itu apa sih? Data itu ya representasi fakta. Sebuah fakta dari dunia nyata yang mewakili suatu objek, misalnya manusia. Kalau misalnya manusia berarti contohnya kayak data karyawan, data pelajar, data mahasiswa, data guru, dan lain-lain. Bisa juga data barang, mungkin data hewan, data peristiwa, itu juga bisa. Yang penting representasi fakta dari dunia nyata. Nah, data ini biasanya disampaikan dalam bentuk disampaikan atau disimpan juga dalam bentuk angka, huruf, simbol, gambar, dan lain-lain. Basis data ini juga biasanya disimpan di dalam media seperti disk. Contohnya kayak hard disk atau flash disk. Nah, tapi ingat, tidak semua data yang disimpan di dalam disk itu bisa disebut basis data. Karena basis data itu membutuhkan manajemen data yang rumit namun beraturan. Pengaturan, pemilihan, pengelompokan, dan pengorganisasian datanya di situ tuh sangat ditekankan. Jadi kalau misalkan di dalam flash disknya itu acak-acakan datanya, itu nggak disebut dengan database system. Jadi tugas ini dibebankan pada seorang analisis untuk dijadikan representasi objek, kemudian mengimplementasikannya ke dalam basis data sehingga dapat disebut dengan sebuah sistem basis data seperti yang aku bilang tadi. Nah, melalui perangkat lunak software dapat dikelola atau menjadi penghubung komunikasi basis data tersebut dengan pengelola si basis data. Ada beberapa operasi atau langkah dalam basis data, yaitu menciptakan dan menghapus basis data, menciptakan dan menghapus tabel, pengisian atau input dan penghapusan data dalam tabel, delete dan input record, pengambilan data dari sebuah tabel, melihat atau pencarian record, pengubahan data dalam dari tabel atau update record. Tahapan operasi basis data. Yang pertama ada create database.
yaitu pembuatan basis data di mana kita membuat lemari dokumen baru tempat penyimpanan dilakukan. Selanjutnya ada drop database, yaitu penghapusan basis data di mana kita menghancurkan lemari dokumen beserta isinya jika ada. Selanjutnya ada create table, yaitu pembuatan tabel baru ke suatu basis data atau sama seperti penambahan map dokumen ke sebuah lemari arsip yang telah ada. Selanjutnya ada drop table, yaitu penghapusan tabel dari suatu basis data atau sama seperti perusakan map dokumen lama atau yang tidak terpakai di sebuah lemari dokumen. Selanjutnya insert, yaitu penambahan atau pengisian data baru ke tabel yang berada pada suatu basis data. Selanjutnya ada query, yaitu pengambilan data dari sebuah tabel, sama seperti pencarian lembaran dokumen dari sebuah map. Selanjutnya ada update, yaitu perbaikan atau perubahan isi dokumen di dalam tabel pada suatu basis data. Yang terakhir yaitu delete, penghapusan data dari sebuah tabel. Objektif basis data. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah basis data yang baik. Tentunya agar sebuah basis data memiliki tujuan dan kriteria. Berikut beberapa tujuan dan kriteria yang harus dimiliki oleh basis data. Yang pertama, kecepatan dan kemudahan basis data. Hal yang terpenting dalam menciptakan teknologi adalah kecepatan dan kemudahan. Kegiatan pekerjaan manusia semakin banyak dan rumit, begitu juga halnya dalam hal penyimpanan data. Basis data memberikan kemudahan dan kecepatan yang tinggi dalam hal tersebut. Dalam hitungan menit, basis data mampu menyimpan miliaran dan bahkan secara langsung merealisasikan informasi yang Anda simpan. Yang kedua, efisiensi penyimpanan ruang basis data. Dengan menggunakan memori penyimpanan elektronik seperti hard disk, flash disk, CD-ROM, basis data mampu menyimpan miliaran data dalam wadah elektronik sebesar setengah telapak tangan manusia atau satu jari. Yang ketiga, keakuratan basis data. Perintah query sistem basis data baik mampu memberikan keakuratan yang tinggi ketika menyimpan maupun mencari data. Yang keempat, ketersediaan basis data. Tujuan dan kriteria basis data adalah yang keempat, mampu menjaga dan memelihara miliaran data tanpa batas waktu maupun letak geografis. Walaupun sudah puluhan tahun lalu umurnya, dalam hal letak lokasi, basis data dapat mengandalkan jaringan internet untuk dapat diakses maupun direalisasikan. Yang kelima, keamanan basis data. Keamanan sebuah data merupakan salah satu kewajiban sistem basis data. Sistem basis data harus memiliki manajemen pengguna atau user management dan fasilitas kata sandi atau password. Yang terakhir, kebersamaan pengelolaan basis data. Manajemen pengguna basis data juga hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Tidak semua data dapat dikelola oleh seorang pengguna, baik dari segi input maupun output data. Seorang pengguna admin diberikan hak untuk dapat membuat pengguna baru atau user baru, sedangkan pengguna biasa atau user tentu saja tidak bisa menggunakan hak ini. Masing-masing mereka mengakses basis data sesuai dengan posisi jabatan mereka. Tujuannya adalah agar pengelolaan basis data dapat terkonsentrasi pada intinya. Basis data. Perkembangan era informasi ini, tidak ada organisasi yang tidak menggunakan teknologi komputerisasi. Tidak ada organisasi atau perusahaan yang tidak mempunyai penyimpanan data dan sistem dokumentasi. Konsepnya, kumpulan data yang terkumpul dapat digunakan menjadi sebuah laporan, sehingga menjadi sebuah tolak ukur organisasi tersebut. Basis data dapat diterapkan di semua sistem organisasi tanpa terkecuali. Berikut beberapa kategori penerapan basis data. Yang pertama, data personal, kumpulan data informasi tentang pegawai, pelajar, dosen, pasien, dan lain-lain. Seperti kita pelajar, kita menggunakan Siakat, kita termasuk ke dalam kategori data personal. Yang kedua, pergudangan, kumpulan data-data stok, inventaris, maupun material organisasi. Yang ketiga, akuntansi atau data keuangan. Yang keempat, reservasi atau pemesanan hotel, restoran, pesawat, dan kereta api. Yang terakhir, layanan pelanggan, data yang menyangkut dengan pelayan pelanggan.
Kesimpulan, basis data atau database adalah pengoperasian untuk mengumpulkan data menjadi file menggunakan suatu perangkat aplikasi, database management system yang mempermudah kita dalam mencari dan menemukan data, dan implementasi dari basis data tersebut yang disebut dengan operasi basis data. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.